Pagi Ibu Damiati. Hai semuanya. Ibu Nerpi, selamat pagi. Na 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 na. Salam sehat Ibu Damiati. Kak Lita, selamat pagi. Pagi ini kita semua bersyukur karena masih hidup. Yes. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. ChatGPT for Windows. Horas Kak Evi, puji Tuhan. Hari ini menu apa? Hari ini menu ayam dan brokoli, Bu Damiati. Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. Indonesia.
Mantap dok, siap Bu Damiati. Bu Damiati mau makan apa hari ini? Na, 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 na. Thank you Kak Fitri, good morning. Hari ini sayur kangkung dan bacem ayam tambah tempe, mantap juga. Kak Foni Jaya, selamat pagi. Na 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 na. Na 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 na. Iya, berarti apa hubungan stres dengan penyakit? Nah, itu ya. Stres bisa berhubungan erat dengan berbagai penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Stres berlebihan memengaruhi tubuh secara fisik dan mental, dan dalam jangka panjang bisa memperburuk kondisi kesehatan. Berikut beberapa cara stres dengan sedikit. Pengaruh pada sistem imun. Stres kronis bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tubuh akan lebih sulit melawan virus, bakteri, atau penyakit lain karena stres mengurangi produksi sel-sel imun yang dibutuhkan. 2. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Stres meningkatkan kadar hormon seperti kortisol dan adrenalin yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung. Jika stres berlangsung lama, hal ini bisa berkontribusi pada penyakit jantung, hipertensi, atau stroke. 3. Gangguan pencernaan. Stres juga berdampak pada sistem pencernaan. Ini bisa menyebabkan masalah seperti irritable bowel syndrome, IBS, tukak lambung, atau gangguan pencernaan lainnya. Stres bisa meningkatkan produksi asam lambung dan mempengaruhi proses pencernaan secara keseluruhan. 4. Gangguan tidur. Stres, pola tidur, insomnia atau tidur dengan mezaidans. Tidur yang terganggu dapat menurunkan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri dan meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan gangguan mental. 5. Penyakit mental. Stres yang berkepanjangan bisa meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Kesehatan mental yang terganggu juga berhubungan dengan masalah fisik lainnya. 6. Peradangan. Stres dapat memicu peradangan dalam tubuh yang berkontribusi pada penyakit kronis seperti artritis atau penyakit autoimun. 7. Masalah kesehatan lainnya. Stres dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi seperti diabetes tipe 2, obesitas, asma, atau gangguan kulit seperti eksem atau jerawat. Stres juga bisa meningkatkan perilaku yang tidak sehat, seperti makan berlebihan, kurang tidur, atau konsumsi alkohol yang berlebihan, yang semuanya berkontribusi pada gangguan kesehatan. Singkatnya, stres jangka panjang bisa memperburuk kesehatan tubuh dan memengaruhi sistem-sistem vital tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara mengelola stres, seperti meditasi, olahraga, tidur yang cukup, dan dukungan sosial. Jadi kalau kita tanya sama ChatGPT, itu jawabannya seperti itu. Ya, jadi kita bisa ngobrol sama ChatGPT. Ya siapa tahu teman-teman kan. Iya.
Yes, kamu bisa ngobrol sama aku tentang Himar. Topik seperti stres dan tahu lainnya. Aku bisa membantu menjelaskan, berbagi informasi, atau sekadar jadi teman ngobrol. Jadi, kalau ada hal yang ingin dibahas lebih lanjut, seperti ingin mulai ngobrol ringan, aku siap. Bentar ya. Kenapa telinga sering terdengar seperti suara detak jantung? Suara detak jantung yang terdengar di telinga biasanya disebut tinnitus pulsatile. Ialah jenis-jenis tinnitus yang bisa terjadi beberapa alasan. Sen. Peningkatan aliran darah. Terkadang ketika aliran darah di sekitar telinga meningkat bisa membuat suara detak jantung tersentuh. Ini bisa terjadi karena tekanan darah tinggi. Meningkatnya tekanan darah bisa mempercepat aliran darah menyebabkan suara berdenyut terdengar di telinga. Penyempitan pembuluh darah seperti pada aterosklerosis. Penyempitan ini bisa mengubah aliran darah dan membuat suara detak jantung terdengar lebih jelas. 2. Gangguan pembuluh darah di kepala atau leher. Jika ada gangguan atau masalah pada pembuluh darah di kepala atau leher, seperti arteri karotis, pembuluh darah utama di leher, itu bisa menyebabkan suara berdenyut yang tengah di telinga. 3. Infeksi atau peradangan di telinga. Infeksi atau peradangan pada telinga tengah atau telinga dalam bisa mengganggu cara telinga mendeteksi suara, termasuk suara darah yang mengalir. Masalah dengan tulang di sekitar telinga. Kadang-kadang, masalah pada tulang kecil di telinga. Misalnya, tulang pendengaran yang disebut ossicles atau gangguan pada tulang temporal bisa menyebabkan sensasi berdenyut di telinga. 5. Masalah kesehatan lainnya. Kondisi seperti tumor, misalnya tumor jinak pada pembuluh darah atau saraf yang mendekati telinga, atau gangguan tiroid juga bisa menyebabkan gejala ini. 6. Tinnitus. Tinnitus secara umum bisa menyebabkan berbagai jenis suara di telinga. Tinnitus biasanya berhubungan dengan paparan suara keras, stres, atau kerusakan pada telinga. Jika suara detak jantung yang terdengar di telinga terus-menerus atau disertai gejala lain seperti rasa sakit atau pusing, lebih baik untuk memeriksakan diri ke dokter. Dokter bisa membantu menemukan penyebab pasti dan memberikan penanganan yang tepat. Ya, jadi suara detak jantung yang terdengar itu karena denyut jantungnya terlalu kuat. Kenapa jantung kita berdenyut terlalu kuat? Karena hormon stres di otak. Jadi pastikan aja dulu, periksa ke dokter THT, periksa ke dokter saraf. Dipastikan dulu apakah ada kelainan-kelainan di otaknya dan di telinga. Kalau ternyata itu normal semua, nah boleh berobat sama saya dengan terapi konseling namanya. Supaya sembuh. Sama dengan vertigo. Bisa sembuh total? Bisa. Kalau mau berobat sama saya, bisa sembuh total. Karena saya akan mengajarkan bagaimana supaya kita nggak stres. Gitulah. Saya ngajarin biar gimana kita bisa bahagia. Sesederhana itu. Iya. Oke, silakan. Saya sambil dibantu oleh ChatGPT yang akan berbicara. Aku hanya meluruskan beberapa hal aja, jadi nggak begitu capek lah ya. Santai kita ya, santai. Yang penting kita dapat ilmu, kita dapat edukasinya, dan jadi yang terutama, coba kalau kita dengar si ChatGPT tadi bilang, dokter, Anda harus pergi ke dokter supaya bisa membantu menemukan penyebab yang tepat. Wah, padahal Bill Gates bilang dokter bakal nggak ada 7 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Saya bilang ya boleh aja, nggak ada. Berarti semua udah pada sehat. Karena yang butuh dokter itu orang sakit toh. Jadi semoga lah kita semua mau supaya kita sehat, ya kan? Mantap. Cuma kalau lagi sakit sekarang ya ke dokter lah ya. Amin.
Ayo, mau nanya apa? Silakan. Aku udah dibantu sama asisten Chat GPT. Kalau mau Chat GPT sendiri juga bisa, tapi hati-hati ya. Karena apa? Risikonya kita jadi stres. Karena informasi yang diberikan oleh Chat GPT itu bulat-bulat, tanpa ada saringan. Dia nggak mengerti perasaan manusia. Chat GPT tidak pernah mengerti perasaan manusia. Coba aku tes ya. Boleh tolong jelaskan bagaimana proses perasaan manusia itu terjadi? Proses perasaan manusia terjadi melalui interaksi kompleks antara otak, tubuh, dan lingkungan sekitar. Secara sederhana, perasaan me muncul dengan merespon reaksi Hollandi tour authenticity. Berikut penjelasannya secara lebih rinci. 1. Rangsangan atau pemicu proses perasaan dimulai dengan rangsangan atau stimulus yang dapat datang dari luar. Misalnya, melihat sesuatu yang menyenangkan atau mendengar kabar buruk, atau dari dalam diri. Misalnya, ingatan, pikiran, atau perasaan tertentu. Rangsangan ini bisa positif, negatif, atau nil. 2. Pengaliran doldas. Salah satu bagian utama yang terlibat dalam pemrosesan emosi adalah amigdala, yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman atau sesuatu yang penting secara emosional. Amigdala ini akan memberikan sinyal ke bagian otak lainnya untuk merespons emosi yang timbul. 3. Reaksi fisiologis. Setelah otak memproses rangsangan, tubuh memberikan reaksi fisiologis sesuai dengan perasaan yang muncul. Misalnya, ketika kita merasa takut, jantung bisa berdebar-debar, pernapasan menjadi lebih cepat, dan otot-otot tegang. Proses ini terjadi karena otak mengaktifkan sistem saraf otonom yang mengontrol respons tubuh tanpa kita sadari. Pikiran dan penilaian. Setelah reaksi fisiologis muncul, otak mulai menilai situasi dan menghubungkannya dengan pengalaman atau memori sebelumnya. Proses ini melibatkan bagian otak yang disebut cortex prefrontal, yang bertugas untuk... Kok diam dia? Udah capek dia berarti menjawab. Ya, jadi pingsan itu sebenarnya ketika oksigen yang naik ke otak kita berkurang. Bu Damiati. Pingsan itu oksigen yang ke otak berkurang. Kenapa berkurang? Karena hormon stresnya. Jadi ketika hormon stres kita meningkat, aliran darah itu akan berkurang. Kenapa aliran darah berkurang? Karena terjadi takikardia dan terjadi vasokonstriksi. Maka yang mau diobati apa? Stresnya. Akibatnya apa ya kalau asam urat rendah? Dan sebabnya apa? Asam urat rendah itu kayaknya terlalu banyak minum obat asam urat bisa. Kemudian kemungkinan dia tidak ada mengkonsumsi daging ya. Daging ataupun yang mengandung purin semua tidak dikonsumsinya. Asam urat rendah sebenarnya bukan penyakit ya. Asam urat rendah seharusnya sebagai keadaan yang rendah itu berapa? Gitu ya. Kemungkinan badannya shutdown. Jadi tidak melakukan proses. Asam urat itu kan hasil dari proses metabolisme. Berarti metabolismenya rendah. Kenapa metabolismenya rendah? Ya boleh diperiksa hormon yang mengatur metabolisme. Contoh tiroid, ya, growth hormone. Itu banyak kemungkinan-kemungkinan. Jadi yang terbaik harus dilakukan sebenarnya adalah bertemu langsung dengan dokter atau konsultasi langsung dengan dokter. Nanti dokter akan mengarahkan. Ya, ini mau diperiksa, ini mau diperiksa. Ya, golongan darah O, capek saya rasa pengen pingsan tapi kenapa nggak bisa? Mama Triji. Chat GPT ditanya kayak gitu pasti bingung dia. Kita coba ya. Dokter, saya golongan darah O, sudah capek saya rasa pengen pingsan tapi kenapa nggak bisa pingsan? Ulang-ulang. Dokter, saya golongan darah O, udah capek saya rasa pengen pingsan tapi kenapa nggak bisa? Dengar nggak dia Chat GPT gue nih? Berarti Chat GPT gue udah capek. Refresh dulu dia. Mama saya asam urat 12,4.
Mukanya sampai bengkak. Kenapa ya, Dok? Muka yang bengkak itu karena penumpukan cairan. Penumpukan cairan bisa karena terlalu banyak minum. Bisa karena gangguan fungsi ginjal. Bisa karena gangguan fungsi jantung. Bisa karena gangguan fungsi hati. Jadi jawabannya adalah berobat. Boleh berobat sama dokter Joseph? Boleh. Nih, nomornya. Jadi bisa video call. Saya biar bisa lihat langsung dulu pasiennya. Kemudian saya akan arahkan periksa ini, periksa itu, periksa ini, baru nanti hasilnya dibawa lagi sama saya. Gitu ya. Dok, aku kalau flu dikit bawaannya sesak, lendir di tenggorokan sangat banyak, ya nggak apa-apa. Karena flu aja itu. Kalau udah sembuh flu-nya, flu itu sembuh sendiri. Gak usah takut. Tapi kalau kita takut dengan flu, kita takut dengan sesak, kita takut mati, itu harus diobati. Rasa takut mati itu harus diobati. Coba ya aku tes ChatGPT ya. Kenapa kita takut meninggal? Mana dia kok nggak dijawabnya? Aku mau pakai suara loh. Kok hilang suaranya? Dok, perut sebelah kiri sakit itu kenapa? Coba cek ke dokter biar di USG. Aku pun malas membacanya. Kalau kamu merasa takut mati dan itu mengganggu keseharianmu, kamu nggak sendiri katanya. Banyak orang merasa seperti itu. Dan kadang berbicara dengan orang yang dipercaya. Jadi kita harus berbicara dengan orang yang dipercaya, keluarga bisa, sahabat bisa, profesional bisa, apakah psikolog, konselor, atau dokter Joseph. Gitu. Bisa sangat membantu. Kalau kamu ingin, silakan. Dok, Karisda, ya apa itu? Voice mode namanya. Mengapa manusia merasa takut mati? Manusia merasa takut mati karena beberapa alasan mendalam yang berkaitan dengan insting bertahan hidup, ketidakpastian, dan faktor psikologis serta sosial. Joy Gotthardheibal's Flames mental meraskan takut mati muncul. Opan harus bisa. Pero spios sisnedosnya aloni heaven otak kita secara alami merespons ancaman terhadap kehidupan dengan rasa takut. Karena rasa takut tersebut memotivasi kita untuk menghindari bahaya dan melindungi diri. Kematian yang mengakhiri kehidupan adalah ancaman besar terhadap eksistensi kita. Dan inilah yang memicu perasaan takut. 2. Ketidakpastian mensterematan membau kacamos. Halter has menstarsel bestek kematian. So, mislain bidipels telemot demi. Ketidakpastian ini bisa memunculkan rasa cemas dan takut. Karena manusia cenderung tidak nyaman dengan hal-hal yang tidak diketahui. 3. Keinginan untuk terus mengalami hidup manusia cenderung mencintai kehidupan dan segala pengalaman yang ada di dalamnya. Rasa bahagia, interaksi sosial, pencapaian, bahkan rasa sakit dan tantangan. Ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa hidup tidak berakhir, perasaan kehilangan terhadap semua itu bisa sangat menakutkan. 4. Takut akan kehilangan. Takut mati seringkali juga berhubungan dengan ketakutan untuk meninggalkan orang yang kita cintai. Banyak orang merasa takut mati karena mereka tidak ingin menyakiti atau meninggalkan keluarga, teman, atau orang yang bergantung pada mereka. 5. Krisis eksistensial. Pertanyaan tentang makna hidup sering muncul ketika kita memikirkan kematian. Perasaan takut mati juga bisa datang dari kegelisahan eksistensial, di mana seseorang mulai bertanya-tanya tentang tujuan hidup dan apa yang akan terjadi setelah mati. Rasa takut ini seringkali muncul ketika seseorang merasa hidup mereka belum mencapai tujuannya atau merasa hidup mereka tidak memiliki makna yang cukup. 6. Keterikatan pada identitas. Bagi banyak orang, identitas mereka sangat terkait dengan kehidupan yang mereka jalani, pekerjaan, hubungan, pencapaian, dan cara mereka dipandang oleh orang lain. Kematian mengancam untuk menghilangkan semua itu. Dan rasa takut muncul karena kita tidak tahu bagaimana kehilangan identitas itu akan terasa atau apa yang akan terjadi padanya.
Ayat 7. Pengaruh sosial dan budaya. Di banyak budaya, kematian sering dikaitkan dengan rasa takut karena dianggap sebagai akhir yang penuh misteri atau bahkan sesuatu yang buruk. Pemahaman ini bisa memperkuat perasaan takut terhadap kematian, terutama jika seseorang dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Sedang suatu tahap maik perasaan verbal engkian staan football management sangat kompleks. Sonora kain teknik kain sesentuhan kona hidup into the past 8 days themselves into the ada. Namun bagi sebagian orang, memahami kematian sebagai bagian alami dari kehidupan atau mencari kedamaian melalui filosofi agama atau pemikiran pribadi dapat membantu mengurangi ketakutan itu. Cek asam urat ya. Yang jempolnya mulai sakit, cek asam urat. Jika anda sudah mulai sakit, bisa digejala asam urat pegawai. Asam urat oleh kondisi yang tak lepas dari net malakis lebih Ikut dia menjawab. Asam urat adalah produk sampingan dari pemecahan. Udahlah. Capek kita mendengar si ChatGPT. Ada jadi ayolah kawan-kawan ya. Kalau kita udah tahu kita sakit, cari dokter. Sudah bergabung, selamat bergabung pagi ini untuk kita bisa segar ya. Kita live sampai jam 9 karena jam 9 ada yang mau konseling. Ya. Buat yang mau konsultasi dengan saya, ini nomor WA saya. Nggak pakai admin ya, langsung saya yang jawab, yang balas. Jadi mohon menjaga etika, sopan ya, sopan santun. Ada banyak yang nggak sopan, jadi dia kirim WA tapi WA-nya nggak sopan. Itu langsung keblokir. Harus sopan ya. Dok, suami perokok berat, adakah obat untuk kecanduannya supaya berhenti? Dok, thanks, ada obatnya. Kak Nurima kalau mau obatnya boleh terapi konseling sama saya. Harganya 500.000. Nah, yang mau kita suaminya berhenti merokok boleh saya konseling, biayanya 500.000. Dadang. Terapi konseling adalah terapi untuk kita bisa menurunkan hormon stres yang berlebihan. Maka kalau kita melakukannya dengan teratur sendiri, secara mandiri, kita pasti sembuh ya. Orang yang takut mati butuh konseling, dok. Anak saya pernah takut mati, memang di psikoterapi oleh dokter. Siap Kak Mas Ninenggolan. Stay di Medan. Jadi kalau kita ada punya keluarga atau suami yang merokok, jangan dilarang dia merokok. Kalau dilarang dia merokok, nanti tambah stres dia. Penyakit yang harusnya nggak muncul jadi muncul. Itu banyak, setelah dilarang merokok malah jadi pasang ring. Karena dia nyeri dada terus, nyeri dada. Padahal udah berhenti merokok. Saya bukan mendukung merokok. Yang saya pahami adalah orang merokok karena stres. Jadi pelariannya adalah dengan merokok. Walaupun efek rokok itu tidak 100% baik untuk dia. Tapi ketika dia menghisap asap rokok itu, dia bisa rasa tenang. Sehingga ketika dia merasa tenang, rasa sakitnya hilang. Gitu. Ya. Jadi jangan larang. Kalau kita larang, kita berarti nggak mau memahami perasaan dia. Pasti tambah kecewa dia, tambah stres dia. Ya, gitu. Kak Teti Tayan, shalom. Kombing, shop, shalom. Dirusuk kiri nyeri sampai kepala. Jadi mau diperiksa, mulai dari rusuk kiri sampai kepala diperiksa. Berarti CT scan. CT scan kepala, CT scan dada, CT scan perut. 3 di CT scan. Biayanya itu sekitar 1,5, 1,3, 2,8, 2,8 tambah 3, sekitar 6 juta aja. Biar pasti apa yang buat sakit, gaya baru. Ya. Mendingan pelarian rokok daripada pelarian ke perempuan ya kan, dok? Ya iya memang. Tapi jangan lupa orang yang pelariannya merokok, ada yang akhirnya muncul penyakit karena rokok.
Ya sama juga sih. Orang yang pelarian ke perempuan, kalau perempuan yang murahan, muncul penyakit murahan. Jadi sama aja itu ya. Aduh. Apa Aslam bisa vertigo? Bisa Dolphin 27. Kak Mamita Shalom. Kak non diabetes, saya kan puasa jalan kaki 4.000 langkah habis sahur terus kurangi karbo, kenapa? Hipo. Tergantung. Kalau kita ngeceknya itu dalam keadaan stres, darah yang kita tusukkan itu terlalu dikit kandungan gulanya. Kalau kita benar-benar hipo, kita pingsan. Udah pasang ring kan? Gaya baru. Nah itu. Jadi sebenarnya stres abangnya masih banyak. Kalau mau saya obati biar nggak sakit dengan terapi konseling. Ya, 1 jam saya terapi konseling, saya ajarin, saya kasih nasihat-nasihat yang terbaik. Abang lakukan nasihat saya, abang pasti sembuh. Ya, Shalom, Mary Tauta Barat. Sering takut mati, cuma pengen sekali konsul langsung. Boleh konsul langsung, atur waktunya. Rumahku di Medan, Jalan Pinus 1, Komplek Pinus Regensi. Ya. Jadi kalau suami sudah merokok, kita tidak usah larang, hanya kita ingatkan supaya tidak berlebihan ya dok. Diingatkan pun gak ada guna. Sebagai istri, berikan kasih sayang ekstra sama suami. Pahami perasaan suami. Belajar mengerti perasaan suami. Apa yang kuperkatakan ini adalah, kalau ibu sudah paham bahwa suami merokok karena stres, maka sebagai seorang istri, jadilah istri yang penolong. Bantulah suamimu supaya dia nggak stres. Pasti dia bisa berhenti merokok. Tapi kalau sebaliknya, kita menuntut dan menuntut dan menuntut, kita suruh dia terus, kita nggak pernah mau mengerti, kita nggak pernah mau paham perasaan dia, pasti dia akan tetap jadi perokok. Sama suami pemarah, Bu Damiati, itu kan karena stres. Bukan ibu yang buat stres, yang lain. Nah tapi kalau kemudian kita juga menuntut dia pasti tambah stres. Sampai ketemu hari Minggu di Serampah, siap Kak Mamita, menyala. Diundang banyak orang, biar banyak yang sembuh. Ya, siapa yang mendengarkan khotbahku bisa sembuh. Siapa yang mau mendengarkan khotbah-khotbahku, ada di YouTube, ada di TikTok. Siapa yang mau mendengarkan aku berbicara ketika live pasti sembuh. Ya, tapi dilakukan. Jangan ngeyel. Kalau kita ngeyel nggak bisa sembuh. Ya, apapun penyakit kita, kalau ngeyel kita nggak bisa sembuh. Itu kuncinya. Jadi terapi konseling ini menyembuhkan penyakit-penyakit yang sudah lama berobat, udah minum obat segala obat, udah semualah dilakukan, nggak sembuh-sembuh. Kalau ngeyel nggak bisa. Tapi semua pakai tapi stop tapimu kalau mau sembuh. Kalau bagiku 1 jam terapi konseling, 1 jam selesai waktunya, dia hanya mengeluh dan mengeluh, selesai. Berarti perlu terapi konseling berikutnya. Tapi wajar ya dok, hidup itu mood naik turun, wajar. Tapi kalau kita sudah tahu, aku kasih tapi, kalau kita sudah mengerti dengan terapi konseling ini, hidup yang naik turun, mood kita tetap bisa stabil. Orang yang moodnya stabil pasti sehat. Kalau kita rasa mood kita naik turun lalu kita rasa sakit, ya udah, pilihannya ada sama kita. Mau minum obat, datang ke dokter. Amin dokter, mau nangis aku pengen teriak. Teriak di terapi konseling, pasti kudengarkan. Orang yang mau teriak di terapi konselingku pasti akan kudengarkan, pasti lega. Tapi setelah teriak, dengarkan apa yang ku bilang. Ya, jangan cuma teriak aja. Dengarkan apa yang kuajari, lakukan ini, lakukan itu, maka kamu akan sembuh. Ya, tapi harus rileks. Iya, benar. Kita hanya bisa rileks kalau kita sudah menyadari hidup ini. Ya, kita semua mau hidup. Kita semua pengen hidup ini. Kita stres karena kita nggak tahu. Nggak tahu apa dokter? Nggak tahu sumber hidup. Yang pengen konsul langsung sama aku daftar di sini juga sama ya. Mood stabil apakah dengan cara bersyukur ikhlas sudah cukup? Ya cukuplah. Bukan hanya cukup, memang hanya itu caranya. Ya, orang yang tahu bersyukur setiap waktu, moodnya pasti stabil. Karena kalau kita melakukan hal yang menyenangkan kita, normal, mood kita pasti akan senang. Tapi ketika kita nggak bisa melakukan terus-menerus hal yang menyenangkan kita, maka mood kita nggak stabil. Maka ketika kita tidak sedang melakukan apapun, apakah kita tidak bisa bersyukur dengan hidup ini? Saya mau tanya sama malasku,
Pada waktu kita tidak mengalami hal yang menyenangkan, apakah kita tidak bisa bersyukur karena kita masih hidup? Gitu. Dokter mendengar tetangga yang datang, dok kalau teriak kencang gimana dok? Tutup telinga. Kita harus lawan dengan tenang dan rileks dan harus bersyukur setiap hari. Iya benar, bukan setiap hari aja, setiap detik. Every second. Itu harusnya rasa syukur sama Tuhan. Kalau bisa kita pahami bahwa kita hidup setiap detik itu karena Tuhan, kita pasti bersyukur. Gak usah disuruh kita bersyukur. Bersyukur itu artinya otak yang berpikir bahwa hidupnya sampai dengan saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu bersyukur. Orang yang bersyukur ketika dia sedang menghadapi masalah yang berat sekalipun, dia sadar dia masih hidup sampai dengan detik ini. Kita bisa lihat live ini. Kita bersyukur kalau kita tahu hidup ini adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa kita, bukan karena pencapaian kita, tapi itu semata-mata karena Tuhan yang sayang sama kita. Kita sebenarnya gak punya hak akan apapun juga. Kita gak berhak hidup. Kita gak layak untuk menerima hidup. Karena kita belum buat apapun yang baik buat Tuhan. Bahkan kita itu sudah jatuh dalam dosa. Semua orang yang diciptakan itu semua sudah jatuh dalam dosa. Tapi kemudian Tuhan itu memberikan pengampunan. Tuhan ampuni dosa kita, sehingga dia berikan hidup buat kita. Tinggal ketika kita bisa sadar akan hidup ini. Ketika kita otak ini udah mulai bekerja, apakah kita kemudian bisa mengingat Tuhan itu adalah sumber kehidupanmu? Itu aja kuncinya. Kalau kau hanya bisa mengeluh, saya mau bilang, Roh Kudus itu didukakan oleh keluhan kita. Orang yang mengeluh setiap waktu, mengeluh, ya tapi kan sakit, itu namanya mengeluh. Waktu kita mengeluh, kita mendukakan Tuhan. Kenapa? Tuhan pun kecewa. Apalah si Joseph ini, udah ku kasih hidup, mengeluh pula dia. Emangnya kau siapa? Saya bisa mendengarkan suara itu di kepalaku. Kalau aku mengeluh, aku mendengarkan suara itu. Kamu siapa? Kenapa kamu harus mengeluh? Kamu udah saya kasih hidup, kata Tuhan. Saya dengarkan suara itu. Maka seketika itu juga saya bilang, Tuhan, saya gak mengeluh, tapi saya bersyukur. Walaupun berat yang kita harus hadapi, itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita gak bisa buat apapun dalam hidup ini. Satu detik pun kita gak bisa buat. Itu kita harus sadar akan hal itu. Tapi kalau kita gak menyadarinya, ya saya mau katakan, kita pasti sakit. Jadi wajar kita sakit karena kita hanya mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Ya, oke, kan udah jam 9, kita tutup dulu live-nya. Ya, kita tutup live-nya. Nanti 1 jam lagi kita live lagi. Ini nomornya yang bisa dihubungi. Boleh dibagikan sama semua orang, mungkin saudaranya, mungkin temannya, mungkin siapapun lah. Kadang-kala sama musuh kita pun bisa juga kita bagikan ini. Mana tahu kan? Kok dia benci kali sama aku, ya kan? Coba bagikan nomor WA aku sama dia. Cok, kau dengar dulu Dokter Joseph ini, itu aja bilang. Mana tahu kau ada sakit kepala, coba berobat kau sama dia biar sembuh kau sama Dokter Joseph. Oke, bye. Ada yang konseling Kak, jam 9 udah janjian. Jam 9 sampai jam 10 ada yang konseling, ya. Oke, see you 1 jam lagi.